Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Peduli Siswa. Apa kabar Sobat BK Milenial semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling, ingin menyapa kalian melalui channel ini, ingin berbagi berbagai hal, informasi yang harapannya dapat bermanfaat sebagai bekal kalian semua untuk menapaki perjalanan hidup kalian mencapai sukses karir di masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang kecerdasan finansial. Tetapi sebelumnya perlu diketahui bahwa kita sebagai manusia telah dibekali berbagai kecerdasan oleh Yang Maha Kuasa, yang antara lain ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan lainnya. Tetapi dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengefektifkan berbagai kecerdasan yang telah kita miliki. Di antaranya, kecerdasan yang ingin saya sampaikan kali ini adalah tentang kecerdasan finansial. Dalam hidup ini, seseorang harus dapat cerdas dalam mengelola keuangan. Karena jika kita tidak cerdas dalam mengelola keuangan, maka apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, semuanya hanya akan habis dengan sia-sia. Kalian yang sedang duduk di bangku sekolah saat ini, kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalian ingin mendapatkan hasil yang optimal, ingin mendapatkan kuliah di tempat yang bagus, dan tentunya ingin lulus dengan hasil yang memuaskan, bahkan cum laude. Dan setelah itu apa tujuan kalian? Tentunya kalian ingin bekerja. Ada juga yang levelnya lebih tinggi, ingin menciptakan lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Tetapi semua itu harus diketahui bahwa orang harus mempunyai pengelolaan. Apabila dia sudah mempunyai penghasilan ketika dia sudah bekerja atau dia sudah menciptakan lapangan pekerjaan, seseorang harus dapat mengelola keuangan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kecerdasan finansial. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kecerdasan finansial ini masih jarang dibahas, masih jarang disampaikan di sekolah-sekolah. Jadi bekal sejak dini, sejak kalian masih duduk di bangku sekolah, saya rasa ini sangat penting buat kalian. Nah, kita mulai ya. Untuk memahami kecerdasan finansial, yang pertama harus diketahui ada dua hal yang penting, yaitu apa itu pendapatan dan apa itu pengeluaran. Pendapatan adalah ketika kita mendapatkan uang, dan pengeluaran adalah ketika kita menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Sederhana sekali ya pengertiannya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi ada yang perlu kalian pahami lebih detail tentang apa itu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan itu bisa dikategorikan menjadi tiga hal. Yang pertama, active income. Ketika kita bekerja, kita berdagang, kita mendapatkan uang. Itu namanya active income. Jadi kalau tanpa kehadiran kita, tanpa kita bekerja, kita tidak mendapatkan uang.
itu yang dimaksud dengan active income. Setelah bekerja baru mendapatkan uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah passive income. Passive income itu kita tidur pun kita dapat uang. Jadi tanpa melakukan aktivitas bekerja, berdagang, kita juga bisa mendapatkan uang. Caranya bagaimana? Caranya dengan mempunyai aset yang aktif bekerja untuk kita. Contohnya apa saja aset itu? Yang termasuk aset, contohnya adalah properti. Bisa berupa rumah yang disewakan, ruko atau rukan yang disewakan, atau rumah kos-kosan yang disewakan. Itu yang termasuk contoh aset. Selain itu ada juga surat-surat berharga, misalkan saham, obligasi, reksadana, kemudian royalti barangkali, itu juga termasuk aset di dalamnya. Ada lagi contoh aset, yaitu bisnis yang sudah autopilot, bisnis yang sudah tidak memerlukan kehadiran kita di dalamnya. Misalnya kita mempunyai franchise atau waralaba, kita membangun sebuah waralaba sendiri sampai akhirnya waralaba bisa kita jual. Nah, kita itu mempunyai bisnis yang autopilot, berarti itu termasuk passive income juga. Yang ketiga adalah portfolio income atau capital gain. Portfolio income adalah kenaikan harga dari keseluruhan aset yang kita miliki. Jadi misalnya seperti rumah yang dikontrakkan tadi ya, itu harganya tiap tahun akan naik. Misalnya dulu ketika beli 100 juta, setelah 10 tahun kemudian harganya naik menjadi 200 juta. Itu contohnya. Jadi kita tidur pun tidak terasa kita mendapatkan keuntungan yang besar. Itu contohnya tadi dari properti ya, termasuk aset tadi yang belum saya sebutkan itu tanah yang kita biarkan, istilahnya tanah yang kita jemur, itu saja juga ada capital gain-nya, itu termasuk portfolio income ya. Jadi itu adalah beberapa contoh tentang portfolio income. Nah, sekarang kalian sudah sedikit memahami tentang apa itu pendapatan. Jadi mungkin yang selama ini punya mindset bahwa pendapatan itu ya harus bekerja, itu mungkin perlu diperluas lagi wawasannya, karena setelah bekerja mendapat penghasilan, kita juga bisa membangun aset yang merupakan passive income dan portfolio income. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengeluaran atau spending. Secara umum pengeluaran terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengeluaran produktif, yang kedua pengeluaran konsumtif, dan yang ketiga pengeluaran yang kesannya konsumtif tetapi sebetulnya produktif. Pengeluaran yang produktif adalah ketika kita mengeluarkan uang untuk tujuan investasi, untuk membangun passive income kita dan portfolio income kita. Itu namanya pengeluaran yang produktif. Misalnya kita membeli tanah atau kebun, kita membeli rumah untuk disewakan, ruko, rukan ya, rumah kantor, kemudian kita membeli mobil untuk disewakan, yaitu termasuk contoh-contoh pengeluaran yang produktif. Pengeluaran konsumtif itu ada 3 macam. Yang pertama pengeluaran yang langsung habis, yang kedua passive spending,
Dan yang ketiga, invisible spending. Contoh pengeluaran konsumtif yang langsung habis adalah ketika kalian membeli makanan, minuman, kemudian kalian membeli tas branded, membeli sepatu branded, membeli jam tangan branded, dan lain-lain. Pokoknya ketika kalian menggunakan uang, uangnya langsung habis, dan barangnya ketika dijual kembali setelah dalam waktu tertentu, misalkan 2-3 tahun, itu sudah tidak ada nilainya lagi. Itu contoh pengeluaran konsumtif yang langsung habis. Berikutnya adalah passive spending. Apa yang termasuk dalam passive spending? Yang termasuk dalam passive spending contohnya adalah ketika kita membayar langganan yang tidak perlu, tidak terlalu diperlukan di rumah. Kemudian kita membeli sesuatu juga yang tidak perlu, misalkan kita membeli motor padahal sudah punya motor tapi ingin tambah keren, misalkan motornya di upgrade, itu juga termasuk dalam passive spending. Kemudian membeli mobil padahal juga belum terlalu membutuhkan, mobil itu tidak bisa untuk produktif, itu juga termasuk passive spending. Intinya adalah ketika pengeluaran yang kita lakukan itu tidak bisa bermanfaat produktif, itu berarti pengeluaran tersebut adalah passive spending. Yang ketiga adalah invisible spending. Jadi pengeluaran yang terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita melakukan apapun. Istilahnya sambil tidur pun tiba-tiba kita menjadi miskin. Contoh yang terparah dari invisible spending ini adalah laju inflasi. Kemudian contoh berikutnya adalah barang-barang elektronik yang kalian pegang yang harganya tiap tahun semakin turun. Kemudian termasuk sepeda motor yang kalian naiki, itu juga harganya tiap tahun semakin turun. Mobil yang dimiliki pun harganya tiap tahun semakin turun. Itu adalah contoh-contoh dari invisible spending. Nah, anak-anakku, sobat BK milenial semua, saya sudah menjelaskan dua jenis pengeluaran. Yang pertama tadi produktif, kemudian yang kedua konsumtif. Nah, sekarang ada pengeluaran yang ketiga, yaitu pengeluaran konsumtif, kesannya konsumtif tapi sebetulnya produktif. Itu juga ada 3 macam. Pengeluaran yang kesannya konsumtif tetapi sesungguhnya produktif, itu yang pertama contohnya pengeluaran yang digunakan untuk belajar. Jadi untuk investasi leher ke atas. Kelihatannya kita mengeluarkan uang, tetapi sesungguhnya kita menambah kompetensi kita, menambah skill kita dalam bidang tertentu. Itu termasuk pengeluaran yang kesannya konsumtif tetapi produktif. Yang kedua contohnya pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang sukses, dengan orang-orang yang kaya. Jadi tolong jangan dilihat sisi negatifnya bergaul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang kaya itu, tetapi sesungguhnya di balik itu kita mendapatkan ilmu juga, pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau itu, sehingga menambah wawasan kita. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran untuk sedekah atau untuk kegiatan sosial. Kelihatannya kita mengeluarkan uang, tetapi sesungguhnya kita mendatangkan keberkahan yang luar biasa dari Allah kepada kita semua. Sobat BK milenial yang berbahagia, demikianlah
penjelasan dari saya mengenai kecerdasan finansial, mulai dari jenis-jenis pendapatan dan jenis-jenis pengeluaran secara rinci telah saya jelaskan. Semoga semua dapat kalian pahami, kemudian dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu pesan dari saya, belajarlah sekuat tenaga, belajarlah semampu kalian agar kalian mempunyai kompetensi yang baik, agar kalian mempunyai skill yang baik, kemudian dapat mencapai karir yang baik. Dan pesan saya, sebelum kalian mendapatkan pendapatan yang cukup dan membangun sebuah passive income yang cukup, maka jangan lakukan pemborosan. Artinya kalian membatasi pengeluaran yang sifatnya konsumtif agar kehidupan kalian bisa lebih baik di masa mendatang. Keadaan saat ini banyak orang yang mengalami kebangkrutan karena disebabkan kurang cerdas secara finansial. Mereka yang bangkrut itu orang-orang yang banyak melakukan pengeluaran konsumtif yang melebihi jumlah pendapatan yang mereka peroleh, sehingga mereka mengalami tekanan hidup yang berat. Hukum fisika, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Apabila terlalu banyak melakukan gaya, maka tekanan hidup pun akan semakin besar. Demikian quotes dari saya, semoga bermanfaat. Sebagai penutup, saya ingin memberikan tugas untuk kalian semua yang menyaksikan video ini. Tugasnya adalah apa peranan kecerdasan finansial dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sedang terpuruk saat ini, dampak dari pandemi COVID-19. Jawabannya tolong berikan pada kolom komentar di bawah. Kemudian jangan lupa untuk video ini kalian berikan klik like and subscribe, dan berikan komentar-komentar yang positif. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan atau bagikan kepada semua pelajar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Salam BK Peduli Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.